Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adli dengan NIM 1202-190174 dari kelas SI 4403. Kali ini saya akan melakukan tutorial atau untuk pemenuhan tugas besar keamanan sistem informasi terkait instalasi dan penggunaan Tenable Nessus Essential. Nah, jadi untuk perangkat Tenable Nessus ini merupakan software scanning yang digunakan untuk mengaudit keamanan sistem seperti vulnerability atau kerentanan. Nah, jadi untuk langkah mendownload instalasinya atau installernya bisa diakses untuk webnya. Di sini sudah ada, saya akses webnya di web resminya langsung dari tenable.com. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan register untuk mendapatkan activation code. Di sini tinggal masukkan nama lengkap dan emailnya. Kebetulan saya sudah mencoba sebelumnya. Di sini saya sudah mendapatkan activity code-nya. Nah, lalu apabila apa? Sudah didaftarkan email yang akan digunakan untuk pengiriman activation code-nya, teman-teman akan dialihkan ke produknya, ke halaman tempat downloadnya. Nah, nanti teman-teman akan dapat diarahkan untuk mendownload installer seperti ini. Nah, di sini saya langsung saja membuka installernya. Di sini bisa pilih next saja. Lalu di sini ada license agreement. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mau baca-baca aja, di sini tinggal di accept. Di sini untuk penyimpanannya saya biarkan default. Lalu di sini klik install. Kita pencet yes. Nah, di sini kita tunggu saja untuk proses instalasinya. Nah, di sini sudah terlihat untuk instalasi sudah berhasil. Klik finish. Nah, di sini teman-teman, karena Nessus ini dia berbasis website interface-nya, jadi nanti waktu selesai mendownloadnya, nanti akan atau selesai menginstalasinya, nanti akan dilarikan ke sebuah website yang bernama Nessus ini. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir apabila ada peringatan your connection is not private. Di sini teman-teman tinggal pilih advance, lalu di proceed to localhost. Nah, di sini akan tertampil ya website Nessus-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan download dan misalkan di kemudian harinya mau membuka aplikasi ini, teman-teman tinggal buka saja di penyimpanan yang teman-teman pakai. Misalkan di sini saya tadi menyimpannya di local disk C atau di SSD saya, terus di sini ada Tenable, klik Nessus. Nah, lalu di sini ada Nessus Web Client. Nah, di sini teman-teman bisa klik saja nanti webnya, nanti akan muncul ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita sudah dihadapkan ke Welcome to Nessus. Nah, di sini ada pesan-pesannya, kita tinggal klik Continue. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang Register for Nessus Essential ya. Nah, di sini boleh di Continue. Nah, di sini untuk Get and Activation Code-nya karena saya sudah dapat sebelumnya, di sini pilih Skip saja. Nah, di sini untuk activation code-nya bisa di-copy langsung dari email teman-teman yang sudah didaftarkan ke Nessus-nya sebelumnya. Tinggal copy, di-continue, kita continue lagi. Nah, di sini username ya. Username-nya sebelumnya saya sudah membuat username dengan NIM saya yaitu 1202-190174 dengan password yang sama. Boleh di-submit, nanti akan ada proses instalasi yang menurut saya cukup lama dan di sini akan saya pause saja videonya dan kita akan bertemu lagi setelah selesai. Sebentar. Oke, kita kembali lagi. Jadi di sini untuk proses instalasinya sudah selesai. Nah, jadi nanti waktu teman-teman sudah selesai menginstalasi si Nessus-nya, dia akan dialihkan ke sebuah halaman website seperti ini. Nah, lalu di sini teman-teman juga perlu menunggu untuk
proses apa ya, seperti konfigurasi untuk plugins-nya. Jadi di sini tadi saya tidak merecord untuk proses plugins up-down compling-nya. Jadi di sini nanti kalau teman-teman coba sendiri, dia bakal ada icon loading kecil gitu yang ada juga presentasinya berapa persen pluginsnya sudah selesai semua terpasang atau terkonfigurasi sama si Nessus-nya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ada notifikasi Welcome to Nessus Essential. Di sini teman-teman boleh baca, boleh di-close saja. Nah, di sini kita boleh close. Nah, jadi di sini merupakan tampilan utama dari si Nessus Essential ini sendiri. Nah, jadi di sini itu ada beberapa opsi yang ada My Scan, All Scan, sama Trace. Nah, Trace ini itu untuk em, menyimpan scan-scan yang kita hapus sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat si Nessus ini itu bisa melakukan apa aja sih di sini. Nah, di sini bisa kita klik di bagian My Scan itu ada New Scan. Nah, di sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada beberapa opsi dan pilihan di sini. Nah, di sini kalau misalkan teman lihat ada Discovery, ada yang Vulnerabilities. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba untuk host discovery, basic network scan dengan web application test. Nah, untuk beberapa layanan scanningnya ini di sini kalau misalkan teman-teman lihat ada yang dilabelin upgrade. Nah, di situ maksudnya upgrade itu kita harus atau sebagai customer kita harus melakukan upgrade ke esensial yang mungkin versi berbayarnya gitu. Nah, jadi untuk sekarang saya akan mencoba scan yang versi gratisnya saja. Nah, di sini tuh saya akan mencoba untuk yang Has Discovery-nya dulu. Nah, setelah diklik Has Discovery-nya, teman-teman akan dilarikan ke halaman berikut. Nah, di sini untuk name-nya misalkan saya bikin tes, di sini deskripsinya kosongin aja. Nah, misalkan di sini tuh saya mau melakukan scanan IP saya atau apa aja sih port-port yang ada di IP-IP yang ada gitu. Nah, di sini mungkin untuk targetnya sudah saya cek untuk if config-nya di terminal, kita copy untuk IP-nya, lalu di sini copy. Nah, lalu di sini tuh teman-teman bisa memilih opsi lain, misalkan seperti schedule. Dan schedule kalau misalkan di-enable, teman-teman bisa melakukan frekuensi untuk melakukan scanning ini berapa kali gitu. Misalkan ada yang once kali, ada yang daily, ada yang weekly, monthly, atau tahunan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sendiri, namun di sini akan saya enablein. Nah, di sini juga bisa teman-teman setel untuk kapan mulai melakukan scanningnya gitu. Nah, di sini untuk time zone-nya kapan gitu. Nah, di sini saya enablein aja disablein aja, terus di notification ini teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kok bahwa scanner nih proses scanningnya sudah selesai dilakukan itu ke halaman ke email teman-teman yang teman-teman masukkan di sini di email recipient. Nah, terus di discovery ini di sini ada host enumeration, ada OS identification. Nah, di sini saya akan pilih yang host enumeration aja yang default untuk konfigurasi scanningnya. Nah, di sini untuk reportnya ada beberapa opsi. Cuman di sini saya akan mengikuti yang defaultnya aja, yaitu allow user to edit scan result sama display host that respond to ping. Nah, di sini ada menu advance-nya. Nah, di sini saya akan untuk mengetesnya saja, jadi saya akan menggunakan yang defaultnya saja gitu. Nah, di sini sebentar, di general, kalau misalkan sudah diisi semua atau sudah dikonfigurasi untuk scanningnya seperti apa, di sini teman-teman bisa memilih opsi save, disimpan dulu ke MyScan, lalu di launch atau di launch langsung gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pilih opsi launch, nanti dia akan langsung dijalankan. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk prosesnya mungkin agak lama. Kalau misalkan agak lama, nanti saya cut saja videonya dan nanti saya akan sambung lagi video sebentar. Nah, ternyata saya tidak perlu melakukan cut videonya. Nah, di sini tuh sudah tertampil ya untuk hostnya. Nah, di sini tuh saya ada host, ada keterangan hostnya 192 bla bla bla. Di sini tuh port-port apa saja yang tersambung sama si hostnya. Nah, di sini ada vulnerability-nya. Nah, di sini tuh untuk level dari vulnerability-nya tuh
termasuk apa ya, rendah atau sangat apa ya, tingkatannya itu paling bawah karena di sini teman-teman bisa lihat di sini tuh ada di tabelnya ini ada info. Nah, di sini tuh info itu artinya apa? Bisa teman-teman lihat di sini di bagian kanan itu ada keterangan dari tingkatannya, yaitu ada yang info paling bawah, ada low, medium, high, sama critical yang paling krusial gitu. Nah, di sini bisa teman-teman klik juga gitu. Description-nya apa, lalu outputnya bagaimana gitu. Nah, di sini terus sama sih. Di sini ada deskripsinya juga. Nah, lalu di sini ada historinya juga. Apa? History dari kapan kita melakukan scan-nya. Nah, lalu kita akan mencoba nih untuk melakukan scan lainnya. Yang pertama itu kalau misalkan ingin menambah scan, itu teman-teman bisa tambah apa pilih opsi add new scan tadi. Terus di sini misalkan saya ingin apa namanya? Yang web dulu deh, yang web dulu deh. Nah, di sini kalau misalkan yang web, misalkan kita apa ya? Membuka web. Saya itu sebelumnya ada mencoba, cuman ini hasil untuk webnya emang agak lama ya untuk webnya. Sebentar saya tambahin dulu. Misalkan di sini manualis. Nah, misalkan di sini saya copy untuk domainnya. Nah, di sini untuk namanya bebas, tapi saya sesuaikan dengan nama websitenya saja. Lalu di sini ada kita copy untuk targetnya. Nah, untuk targetnya ini perlu hanya diperlukan domainnya saja. Nah, jadi domainnya manualis.xyz gini. Untuk schedule seperti sebelumnya bisa teman-teman apa setel sendiri, enable atau disable. Di sini sementara saya akan di disable dulu. Nah, lalu di sini ada port scan-nya. Di sini saya menggunakan common port atau port yang umum. Nah, lalu di perbedaannya itu dia ada di assessment-nya. Nah, di assessment ini tuh dia ada beberapa pilihan. Yang pertama itu dia ada scan for non-web vulnerabilities, ada yang scan for all web vulnerabilities yang quick sama yang kompleks. Nah, jadi mungkin perbedaan dari quick sama kompleks ini yang quick itu proses scanningnya cepat, hanya saja tidak secara mendalam untuk scanningnya. Nah, di sini scan for all web vulnerabilities yang kompleks ini memakan waktu yang cukup lama dan hasil scan-nya pun juga lengkap gitu sesuai dengan namanya yaitu kompleks gitu. Nah, di sini saya akan set konfigurasi scan-nya ke kompleks saja. Nah, di sini kita biarkan default, sini command port saja, sini kompleks, sini basic tadi schedule tidak usah, email recipient kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan notifikasi apabila emailnya apabila scan-nya sudah selesai dilakukan gitu, akan dikirimkan ke email teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan sudah terisi semua apa saja yang diperlukan, di sini teman-teman bisa langsung launch saja. Nah, di sini untuk proses apa namanya? Untuk proses scanning yang web ini dia emang cukup lama, bisa berjam-jam. Nah, nanti mungkin saya akan melakukan apa namanya? Akan menambahkan scan yang lain dan juga nanti mungkin saya akan cut videonya lagi karena ini saya melihat di tutorial emang cukup lama berjam-jam, lebih dari 2 jam atau 3 jam gitu. Nah, jadi nanti mungkin di kita mulainya dari jam 10:08 ya di sini di kita mulainya tadi. Nah, di sini kita boleh apa memilih new scan lagi untuk basic network scan. Nah, di sini itu kita apa melakukan pengecekan pada network gitu, vulnerability-nya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ada tampilan yang sama, misalkan di sini untuk namanya kita tambahkan nama BNS Basic Network Scan dan di sini saya akan melakukan yang kompleks misalkan. Kompleks, lalu sebentar. Nah, di sini kan yang kompleks ya, yang kompleksnya sudah saya tambahkan. Lalu untuk discovery-nya di sini tuh teman-teman ada pilihan yang seperti sebelumnya yang web tadi. Di sini pilih yang common port saja. Nah, untuk assessment ini kita tambahkan untuk yang kompleks sesuai dengan namanya.
Di sini reportnya di default saja, di sini kita default saja. Nah, di sini saya akan membuat dua buah scan untuk yang basic network scan-nya. Yang pertama itu yang quick, yang keduanya itu yang kompleks. Cuman di sini saya bikin yang kompleksnya dulu. Nah, terus di sini teman-teman bisa copy IP address-nya lagi. Nah, di sini bisa langsung di launch. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan apa, kita tuh bisa melakukan scanning secara apa ya? Secara bersamaan gitu. Lebih dari satu pokoknya. Dari mau misalkan teman-teman mau mengescan yang webnya atau yang networknya gitu secara bersamaan itu bisa. Karena ini emang proses apa namanya? Proses scan untuk vulnerability-nya itu cukup lama gitu. Sedangkan kenapa yang tadi itu yang pertama kita coba itu sangat sebentar gitu yang ini, yang tes ini. Ini karena kan kita tuh hanya mengecek gitu untuk host ini tuh port apa saja yang terbuka atau yang tersedia gitu. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya, di sini discovery atau hanya melakukan pengecekan saja gitu, tanpa melakukan vulnerabilities-nya. Nah, di sini kalau misalkan mau melakukan vulnerabilities-nya ada di opsi yang ini dan ada beberapa pilihan. Nah, oke, kita lanjut. Kita tambahkan lagi untuk yang BNS yang quick-nya. Agar kita bisa melihat perbedaannya gitu, perbedaan antara yang quick sama yang kompleks itu apa sih gitu. Nah, di sini kita copy lagi untuk IP address-nya, schedule-nya kita tidak usah di set, notifikasinya tidak usah. Untuk port scan-nya kita menggunakan port scan yang common saja atau yang umum. Lalu di sini report-nya tidak usah. Di sini kita ubah ke quick untuk scan for all web vulnerabilities-nya yang quick. Di advance-nya kita pilih yang default saja. Nah, di sini kalau misalkan sudah selesai di set semuanya untuk scan-nya, teman-teman bisa melakukan launch-nya. Kita tunggu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, dia akan dilarikan ke halaman My Scans. Nah, di sini tuh teman-teman bisa melihat ya, di sini tuh ada berupa tabel yang ada kolom apa? Ada kolom name, nama dari apa namanya? Scan yang teman-teman namai tadi atau saya gitu. Nah, di sini kan saya ada menambahkan yang tes yang sudah selesai tadi untuk pengecekan port apa saja yang ada di IP-nya tadi. Lalu di sini ada BNS atau Basic Network Scan yang quick, versi quicknya. Lalu di sini ada yang versi kompleksnya dari BNS. Lalu di sini ada pengecekan sebuah web bernama Manhualis, sebuah web komik gratis gitu. Nah, di sini untuk prosesnya emang cukup lama. Jadi saya akan cut videonya lagi dan apabila sudah selesai hasilnya saya akan kembali ke videonya sebentar. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Nessusnya. Nah, jadi di sini saya sudah menunggu beberapa jam ya. Tapi tadi sebenarnya siang tadi sudah selesai, namun saya baru saja membuka apa namanya si Nessusnya dan di sini saya ada melakukan beberapa tambahan untuk scannernya. Yang pertama itu dia untuk di new scan kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini ini ada yang discovery yang untuk mengecek saja gitu. Ada yang mendetek vulnerability-nya. Nah, lalu di sini saya ada mencoba tadi di my scan di sini bisa dilihat ada HD itu maksudnya kepanjangan dari host discovery. Jadi di sini tuh saya ada membuat dua buah yang dimana host discovery untuk sistem operasi sama yang untuk yang all port atau port. Nah, jadi perbedaan dari host discovery yang OS atau operating system sama all port ini apa? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, kita pencet hasilnya di sini. Nah, di sini tuh kalau misalkan di hasil apa namanya? Host discovery itu untuk vulnerabilities-nya dia semuanya info gitu atau yang paling kecil lah apa level kerentanannya yang berarti kayak nggak ada apa ya ancaman gitu atau nggak ada kerentanan dalam hal ini karena dia cuma ngecek aja gitu. Nah, di sini tuh dapat dilihat untuk di IP-nya di sini tuh terdapat beberapa port yang terdaftar gitu. Nah, di sini nih dia bukan hanya common port atau port yang utama, tapi dia bercampur dengan port-port lainnya karena di sini saya setnya itu all port. Nah, jadi bagaimana cara nge-scan-nya? Pertama itu tambahkan new scan aja, host discovery, lalu namanya
dimasukkan sesuai dengan yang diinginkan. Terus targetnya itu API dari perangkat teman-teman bisa cek di CMD atau terminal dengan ipconfig. Nah, di sini ada IPv4 address. Nah, ini bisa di-copy lalu di-paste di sini. Nah, lalu di sini untuk schedule dan notification, di sini saya tidak melakukan penyetingan atau pengaturan gitu. Jadi di sini saya biarkan default saja. Nah, lalu di sini itu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi di discovery ini kan dia ada host enumeration, host identification, port sama port scan dengan custom. Nah, di sini tuh untuk yang OS, misalkan teman-teman pengen mengidentifikasi sistem operasi, maka boleh dipilih yang ini. Namun apabila ingin meng-scan portnya saja, nah di sini teman-teman bisa meng-scan atau memindai yang common port atau yang all portnya. Nah, lalu di sini untuk reportnya saya mengikuti defaultnya, lalu untuk advance-nya saya mengikuti defaultnya. Nah, jadi perbedaan dari apa namanya, yang OS sama port tadi hanya di bagian scan type-nya saja. Nah, lalu untuk hasilnya sendiri, tadi teman-teman bisa lihat untuk di HDL port, dia itu ada tampilan tabel, host, sama portnya apa saja. Nah, di sini tuh portnya bisa terbilang banyak karena untuk pemindaiannya tuh all port. Nah, sedangkan kalau misalkan kita host discovery yang OS, nah di sini apabila dipilih opsinya, nah di sini vulnerabilities-nya juga info karena di sini cuma ngecek aja gitu. Nah, di sini ada host, ada beberapa host, sama di sini ada operating system. Nah, di sini tuh ada yang Windows sama TP-Link. TP-Link ini router WiFi yang saya gunakan sekarang. Nah, di sini tuh ada port-port yang eh, terdaftar dalam operating systemnya. Nah, lalu selain dua itu, saya juga ada melakukan apa namanya, scan untuk ini, untuk web application test. Nah, di sini saya ada membuka hasilnya sekarang, manualis. Nah, di sini tuh ada terdapat 11 vulnerabilities atau 11 kerentanan. Nah, yang dimana di sini tuh kalau misalkan teman-teman lihat, dia ada 3 untuk yang tingkat low, ada yang dan sisanya itu tingkatnya info. Nah, di sini bisa kita lihat apa namanya, vulnerabilities-nya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa melihat ya, kerentanannya itu apa gitu. Di sini ada tingkatannya. Kalau misalkan mix ini berarti dia tuh di dalam apa, pemindaiannya dimasukkan dalam satu folder yang dimana foldernya itu terdapat apa, beberapa tingkatan gitu di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Dia ada yang info, ada yang low. Nah, di sini tuh ada namanya di sini. Di sini tuh web server allows password auto completion. Nah, jadi di sini tuh yang saya tangkap ya. Nah, di sini tuh apa namanya? Kita bisa diklik ini ya, hasil dari scan-nya tadi. Nah, di sini bakal keluar description dari kerentanannya ini apa. Kenapa dia nih meng-scan ini nih apa, mendeteksi kerentanannya itu di level low gitu. Nah, ternyata di sini deskripsinya sudah disediakan. Nah, seperti yang saya tangkap mungkin di website di Manualis ini dia kayak untuk passwordnya tuh autocomplete gitu. Mungkin itu ya yang dimaksudkan sama si resultnya atau description-nya. Nah, di sini tuh selain ada deskripsi, di sini si Nessus ini juga ada memberikan sebuah solution yang dimana di sini tuh ada add the attribute autocomplete sama dengan off to these fields to prevent browser from catching error credential. Nah, jadi mungkin ini di bagian apa ya, database atau backend mereka itu bikin autocomplete-nya itu off gitu. Nah, mungkin saran dari Nessusnya itu seperti itu. Nah, di sini selain description, solution, dia ada output juga. Nah, lalu di sini ada tampilan-tampilan lainnya seperti port sama hostnya. Nah, di sini tuh kalau teman-teman lihat, nah di sini seperti yang saya sebut apa? Seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalkan untuk apa, pemindaian web ini tuh agak lama, yaitu berdurasi 3 jam. Nah, tadi saya melakukan pemindaiannya dimulai dari jam 10 lewat 7. Nah, ini selesainya baru jam 12 lewat 47. Jadi emang lama sekali untuk webnya. Nah, di sini ada historinya. Nah, tadi sudah ada 3 yang saya jelaskan. Terus di sini ada BNS atau mana tadi? Ya, Basic Network Scan. Jadi di sini tuh apa? Untuk meng-scan network yang saya pakai apa yang dideteksi gitu.
Nah, di sini tuh saya ada membuat yang BNS Complex Port sama yang BNS Quick Port. Yang sebelumnya saya tuh cuma ada bikin yang dua ini, cuman ada apa? Ada perbedaan. Perbedaannya tuh di mana? Nah, perbedaannya tuh untuk sebelumnya kan saya di assessment-nya ya. Nah, di assessment-nya itu kan ya kalau misalkan quick ya quick, kalau misalkan mau yang kompleks yang kompleks. Nah, saya itu ada mengubah di bagian discovery-nya. Nah, di bagian discovery-nya ini saya saya taruh port gitu. Biar semuanya ke-scan port-port yang ada gitu. Nah, lalu di sini ada BNS yang kompleks sama yang quick. Nah, kita lihat yang quick dulu. Nah, di sini tuh yang quick bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada 14 vulnerabilities sama di sini tuh ada 5% dengan kerentanan bertingkat medium. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat waktu pemindaian itu selama 11 menit, lalu di sini keterangan dimulai dengan berakhirnya pemindaian. Nah, di sini kalau misalkan saya pilih opsi vulnerabilities atau kerentanannya, nah di sini tuh ada beberapa hasil ya dari 14 ini. Nah, di sini tuh ada yang hasilnya medium. Nah, di sini bisa kita cek. Nah, di sini tuh katanya tuh SMB signing not required. Nah, jadi di sini tuh ada deskripsinya gitu. Katanya di sini tuh signing is not required on the remote SMB server. Nah, di sini untuk deskripsinya bisa kita lihat ya pengertiannya apa dulu. Nah, jadi di sini tuh sejenis signing yang tidak diperlukan untuk remote yang SMB. Nah, terus di sini tuh penyerang jarak jauh kayak tidak dapat diautentikasi dan dapat mengeksploitasi. Nah, di sini tuh intinya si hacker itu bisa melakukan penyerangan dari si SMB ini mungkin ya. Nah, di sini untuk solutionnya ada di bagian ini. Nah, di sini tuh untuk ada bagian si also juga. Di sini tuh mungkin dia menambahkan beberapa referensi ya. Beberapa referensi buat menangani problem yang dipunya gitu. Nah, misalkan di sini kan dia permasalahannya tuh SMB signing not required. Nah, di sini mungkin eh, apa bisa di apa namanya? Bisa di eh, solving gitu kerentanannya atau dikurangi resiko kerentanannya tuh mengikuti langkah-langkah yang diberikan sama si vulnerability hasil dari ini ya testingnya gitu. Nah, terus di sini kan BNS Quick All Sort ya. Eh, Quick All Port maksudnya. Nah, di sini tuh saya akan mengecek yang kompleks all port. Nah, di sini perbedaannya apa sih untuk yang BNS kompleks sama yang quick? Kalau misalkan di quick di sini kan dia sesuai namanya ya. Dia tuh quick itu kayak cepat gitu untuk pemindaian. Nah, jadi di sini dia 11 menit untuk waktu pemindaiannya. Sedangkan untuk yang kompleks itu dilakukan selama 23 menit. Nah, cuman di sini saya tidak menemukan perbedaan untuk apa namanya? Untuk jenis vulnerability-nya sama jumlahnya gitu. Karena di sini sama-sama 14 gitu. Mendeteksi kerentanannya yang di mana sama-sama ada yang medium ininya. Tingkatan Tingkatan kerentanannya. Di sini bisa diklik. Ya, di sini sama untuk deskripsinya. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, mungkin untuk pemindaian mengenai Nessus ini itu saja yang bisa saya contohkan ya. Di sini saya sudah mencontohkan tiga jenis scanner. Yang pertama itu host discovery, yang dimana host discovery ini berfungsi untuk mengecek operating system atau port apa saja gitu yang terdeteksi melalui IP. Terus di sini ada yang vulnerabilities atau mengecek kerentanan. Di sini tuh saya tadi mencoba untuk web application test atau mengecek kerentanan dari keamanan web sama keamanan dari basic network scan atau jaringan gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.